warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurrahmah Haliza, mahasiswa program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Masama MPD. Saya akan menjelaskan materi frekuensi harapan pada kelas 10 fase E dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran Problem Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam proses pembelajaran untuk mendorong siswa dalam menganalisis dan juga menerapkan dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual. Problem Based Learning ini memiliki langkah-langkah, diantaranya yang pertama, orientasi masalah pada peserta didik, kemudian mengorganisasikan peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, dan juga menganalisis dan mengevaluasi. Berikut ini video pembelajaran Problem Based Learning yang saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk Mbak Mutiara, silahkan memimpin doa belajar. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa teman kalian hari ini yang tidak masuk? Kenapa Mbak Konita kok tidak masuk hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi frekuensi harapan. Nah, sebelum kita menuju ke materi frekuensi harapan, mari kita membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Di surat Al-Imran ayat 185. Silakan baca beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wa innama tuwaffawna Nah, anak-anak, ayat ini itu memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu frekuensi harapan atau peluang. Nah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, peristiwa kematian itu adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi bagi setiap makhluk. Nah, ingat pembelajaran yang kemarin bahwa peluang kejadian yang pasti terjadi itu memiliki probabilitas bernilai berapa? 1. Nah, ayat ini menyatakan bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini merupakan sebuah kepastian bagi setiap makhluk hidup. Dari ayat ini juga bahwa kehidupan itu ibaratkan suatu kesempatan, di mana dalam konsep peluang kesempatan untuk melakukan eksperimen atau percobaan, di mana percobaan yang kita lakukan itu bisa mendapatkan suatu amal baik maupun amal yang buruk. Nah, usaha kita itu di dalam dunia itu berusaha untuk meraih suatu kebaikan agar nanti bisa menjadi sarana kita menuju ke akhirat. Maka pada hari ini kalian bisa menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran Problem Based Learning dan diskusi kelompok, kalian bisa menentukan frekuensi harapan dan dari kejadian majemuk. Kemudian kalian bisa memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Nah, kalian tahu nggak? Orang yang melamar pekerjaan. Setiap orang ini kan mempunyai peluang untuk diterima di suatu perusahaan. Dan setiap orang ini juga pasti mempunyai suatu harapan, kan? Tidak ada manusia yang tidak mempunyai harapan. Pasti semua orang itu mempunyai harapan. Khususnya orang yang melamar pekerjaan, dia mempunyai harapan untuk diterimanya di suatu perusahaan. Ini mempunyai suatu masalah di mana 1 dan
dadu dilemparkan sebanyak 20 kali. Frekuensi harapan muncul dadu genap. Kalian tahu kan dadu pernah kan bermain ular tangga? Nah, mata dadu genap ketika dilempar sebanyak 20 kali. Kalian bisa menyekan PowerPoint ini untuk melakukan baik digital. Ya, ini merupakan sebuah dadu. Kita tadi kan ditanya berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu bermata dua ketika kita melemparkan sebanyak 20 kali kan ya tadi? Iya. Nah, kita itu lempar ini tuh sebanyak 20 kali. Kira-kira berapa frekuensi harapannya? Nah, untuk menentukan frekuensi harapan, apa sih frekuensi harapan itu? Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dari beberapa kali percobaan yang dilakukan. Beberapa kali percobaan yang dilakukan itu disimbolkan dengan N. Banyaknya suatu percobaan. Ini, di mana FH ini merupakan frekuensi harapan, kemudian PA itu peluang kejadian A, dan N banyaknya suatu percobaan. Sebelum kita langkah pertama untuk mengetahui frekuensi harapan ini, kita harus mengetahui dulu berapa peluang kejadian A. Karena biasanya itu ada soal yang kita disuruh mencari peluang kejadiannya terlebih dahulu, ada juga yang sudah disajikan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai cara menentukan peluang suatu kejadian. Nah, sebanyak 20 kali. Tadi rumusnya gimana? Dengan PA kali N. PA-nya berapa? Nah, PA-nya kan semuanya itu 2 kali N-nya sebanyak 20. Nah, jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu genap adalah 10. Ibu sudah menjelaskan kan, kejadian kematian adalah kejadian yang pasti terjadi untuk setiap makhluk hidup. Tentukan berapa frekuensi harapan kematian dalam satu siklus hidup. Nah, peluang kejadiannya kematian itu tadi kan 1 ya, karena pasti terjadi. Kemudian berapa kali percobaan? 1, karena dalam seumur hidup hanya 1 kali satu siklus hidup. Jadi frekuensi harapan ini bernilai 1. Pahami? Karena sekarang ayo berdiskusi, karena kemarin ibu sudah membagi kelompoknya. Sekarang ibu bagi LKPD-nya dan dikerjakan bersama kelompoknya. Didiskusikan permasalahan nih. Nah, di dalam LKPD yang pertama itu kan ada orientasi masalah. Nah, di orientasi masalah itu ada masalah yang sudah ibu terangkan. Kalian isi yang tadi ibu jelaskan. Kemudian kalian masing-masing kelompok mengerjakan. Untuk kelompok 1 mengerjakan aktivitas 1, kelompok 2 mengerjakan aktivitas 2, dan kelompok 3 mengerjakan aktivitas 3. Astagfirullahaladzim, itu. Silakan. Aktivitas 2, soalnya dalam sebuah daerah terdapat anagram terinfeksi virus COVID-19. Jadi kita bisa mengetahui ya cara-cara menentukan frekuensi suatu harapan. Kalian mengenai pembelajaran hari ini mengenai materi frekuensi harapan, silakan kalian scan bucket ini dan kerjakan kuis yang ibu kasih ya untuk mengetahui berapa kalian paham. Silakan kerjakan ya. Apabila ada 2 kotak ini artinya ada 2 angka. Misalkan kalian menemukan jawabannya 20, berarti 2 sama 0. Ya, silakan mengerjakan. Kalian sudah mengerjakan kuis yang ibu kasih. Nah, agar kalian semua agar kalian mantap dengan materi hari ini, ayo mari kita simpulkan materi hari ini. Apa
saja tadi yang kita pelajari hari ini? Ya. Kemudian sebelum kita mencari frekuensi harapan, yang pertama kita harus mencari apa dulu? Peluang kejadian. Kemudian baru dikali dengan banyaknya percobaan. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Semoga apa yang Ibu kasih bermanfaat buat kalian semua dan kalian semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.